bentuk baru hutan Kalimantan. Jumpa kembali dengan Sarvianus 37, Golsarvit TV. Saudara sebangsa dan sebangsa, dalam kesempatan ini Sarvianus 37 akan mengajak kita merenungkan kembali mengenai kondisi Pulau Kalimantan yang kini sudah berubah bentuk dari bentuk lama ke bentuk yang baru. Apa yang menjadi penyebabnya? Itu yang harus kita renungkan. Kalimantan ini merupakan pulau terbesar, pulau yang terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama hutan, tanah air, dan segala isinya. Tahun 80-an, sejak masuknya perusahaan-perusahaan perkayuan, HPH, kemudian industri dan segala macam, kemudian masuk perkebunan sawit, hingga saat ini tambang dan segala macam, tentu saja berimplikasi pada perubahan fungsi-fungsi hutan dan struktur-struktur bumi Kalimantan. Tambang telah mengubah bentuk bumi Kalimantan dari dataran tinggi menjadi dataran rendah, dari dataran rendah menjadi danau akibat galian-galian, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang resmi maupun oleh tambang-tambang lokal oleh masyarakat, yang tentu saja di balik pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan sebagai ilegal, tapi ada yang di belakangnya. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau enggak, ngapain mereka gali? Masuknya perkebunan sawit telah mengubah hutan dari bentuk hutan yang heterogen menjadi hutan monokultur, di mana bukit-bukit yang dulunya tinggi sekarang menjadi rendah. Bukit-bukit yang dulunya dipenuhi hutan seperti kayu belian, bengkirai, meranti dan segala macam jenisnya, termasuk tanaman obat-obatan segala macam. Hutan itu ada hewan, ada satwa, ada segala macam. Kini hutan itu, bukit-bukit itu juga sudah berubah. Bukan lagi bukit hutan, tetapi menjadi bukit sawit. Danau, sungai-sungai kecil sudah berubah menjadi parit-parit. Tapi parit-parit itu juga tidak tembus, akibatnya serapan-serapan airnya yang begitu cepat. Jadi fungsi hutan akibat perkebunan sawit itu adalah hutan berubah menjadi sawit. Jelas kan? Di mana sawit ini tidak bisa tumbuh tanaman-tanaman yang lain. Jadi dia itu sebenarnya egois, tanaman yang egois dan rakus akan makanan. Itulah akibatnya, akhirnya kekayaan alam Kalimantan ini punah. Baik hutan, jenis binatang yang ada di hutan, ikan dan segala macam punah. Punahnya itu bukan karena masyarakat yang berburu, tapi punah itu akibat hutan yang sudah habis, yang sudah berubah. Tidak ada lagi hutannya. Jadi dari mana? Misalnya monyet mau bersarang di mana, mau tidur di mana? Kelimpiau mau tidur di mana? Orang hutan mau tidur di mana? Itu semua punah. Burung-burung mau bertengger di mana? Punah. Ini akibat. Lalu tambang tadi, kita kembali ke tambang. Tambang ini ketika dikeruk, itu semuanya menjadi danau. Karena kedalaman, misalnya bauksit saja, kedalamannya bisa, yang itu paling bisa mencapai 12 meter. Di 2, 3, 5 bisa sampai. Jadi mengapa gitu? Apalagi kalau dia sudah menambang biji besi dan segala macam, itu yang sudah sangat-sangat. Jadi fungsi tanah itu juga sudah berubah. Humus tanah sudah berubah. Sekarang masyarakat juga tidak bisa lagi berladang karena tidak ada lagi tempat berladang. Mau melaksanakan adat istiadat juga sudah mengalami kesulitan karena bahan-bahan material kayu atau tumbuhan-tumbuhan yang digunakan selama ini untuk perangkat adat atau obat-obatan tradisional, bahkan obat-obatan yang dipakai pemerintah itu nasional juga, laboratorium itu, rumah sakit itu sudah punah juga. Contoh saja, kalau kita mau cari pasak bumi, Kalimantan yang dulu kaya dengan pasak bumi sekarang sudah nggak ada lagi.
Nah, ini adalah akibat dari kepunahan-kepunahan itu. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan Kalimantan saat ini? Yang terjadi dengan Kalimantan saat ini adalah angin puting beliung, banjir di mana-mana. Itu apa? Akibat dari karena sebenarnya kalau kita belajar dulu waktu SD, saya pernah belajar ada erosi, jadi pengikisan kalau tidak dilakukan reboisasi. Jadi kalau hutan-hutan rusak itu bisa menyebabkan erosi dan segala macam gitu. Tanah digali bisa menyebabkan longsor. Maka kita tidak perlu menjadi heran kalau saat ini terjadi banjir terus terjadi longsor. Karena itu adalah alam memang sudah seperti itu kondisinya gitu. Jadi saya ingat seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita bisa dimaafkan 100%. Karena Tuhan Maha Pengasih. Kalau kita bersalah kepada sesama, kita bisa memperoleh pintu maaf 50%. Karena manusia juga masih saling ada rasa mengasihi gitu. Tapi kalau kita bersalah kepada alam, sorry dibilang, tiada maaf bagimu. Dan itu terjadi saat ini. Jadi kita tak perlu bertanya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa alam sudah tak mau bersahabat dengan manusia. Sesungguhnya bukan alam yang tak bersahabat dengan kita, dengan manusia. Tapi manusia yang tak bersahabat dengan alam. Karena manusia yang merusak alam. Nah itu dia yang harus menjadi renungan kita bersama. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, ketika mulai beroperasinya perusahaan-perusahaan itu dari HPH, perkebunan sawit, pertambangan, katanya kan untuk kesejahteraan masyarakat, supaya bisa dinikmati seluruh masyarakat. Tapi mengapa sampai dengan saat ini banyak masyarakat yang tidak sejahtera? Banyak masyarakat miskin, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tak bisa dipungkiri, saat ini aja pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai, bantuan untuk itu segala macam, karena kekurangan tadi, masyarakatnya tidak sejahtera. Nah, program-program bantuan itu apa? Itu kan bukti bahwa masyarakat tidak sejahtera. Mestinya masyarakat Indonesia sudah 70 tahun lebih merdeka ini harusnya sudah makmur dan sejahtera. Masyarakat Kalimantan yang kaya dengan segala macam kekayaannya ini mestinya sudah sejahtera. Tapi mengapa sampai dengan sini masih menikmati penderitaan? Jalan di mana-mana tidak ada yang bagus. Musim sekarang sudah berubah. Kalau dulu ada musim kemarau, ada musim penghujan. Sekarang tidak ada lagi musim kemarau dan musim penghujan. Hujan bisa setiap hari. Para pedagang angkut barang dari kota masuk ke desa dengan jarak 80 kilo yang seharusnya bisa ditempuh dalam setengah hari paling lama, sekarang bisa ditempuhnya berapa? 2 malam, 3 malam, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Ini bukan semakin merdeka, tapi semakin menderita. Bukan semakin sejahtera, tapi semakin menderita. Apa? Akibat dari itu, harga mahal, masyarakat harus beli barang yang mahal. Kita tidak bisa menyalahkan para pedagang, karena mereka juga bayar biaya yang mahal. Yang salah siapa? Pertanyaan kita, kemana hasil dari pengerokan, hasil dari pengolahan sumber daya alam Kalimantan ini? Hasil hutan itu kemana? Dan sekarang sudah habis hutan yang nggak ada lagi. Hasil tambang itu kemana perginya? Hasil perkebunan sawit ini kemana perginya? Mengapa masyarakat masih selalu menderita? Mengapa jalan-jalan tidak ada yang bagus? Contoh sederhana aja nih, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kalau nggak percaya hari ini, silakan turun. Kita ke sini. Dari Mahawa saja, untuk ke Tanjung 16 kilo, itu bisa ditempuh 3 malam. Ini bukan aneh bencai. Fakta. Nah ini kenyataan yang menunjukkan bahwa kita bukan semakin makmur, bukan semakin sejahtera, tapi kita semakin sengsara dan semakin derita. Fakta lain, masyarakat Kalimantan Barat, notabene penduduk asli, yang dulunya mereka punya kebun, punya pedahasan atau tembawang, punya tanah untuk berkebun, punya tanah untuk berladang,
punya tanah untuk bikin rumah. Saat ini mereka tidak lagi punya tanah untuk itu, karena tanah-tanah untuk berladang, berkebun itu semua sudah berubah menjadi kebun sawit. Dan itu pemiliknya siapa? Itu adalah HGU perusahaan. Lebih unik lagi, beberapa kampung, beberapa desa yang sudah berdiri sebelum perusahaan itu ada beroperasi di sini, kok wilayah itu masuk dalam peta HGU. Rumah-rumah mereka HGU, jalan kampung HGU, kuburan HGU. Kamar mandi mereka HGU, kamar tidur mereka HGU. Terus mereka mau tinggal di mana nanti? Siapa yang duluan? Mereka bikin kampung atau perusahaan? Perusahaannya baru panen kok, tapi sudah punya HGU, sudah menguasai tanah. Itu siapa yang salah? Saya kira ini perlu menjadi renungan kita bersama. Saya terus terang sebagai putra Kalimantan, merasa sangat sedih, merasa sangat risih dengan situasi ini. Andaikan saya jadi pejabat negara, saya tak akan biarkan jalan-jalan ini membuat masyarakat menderita. Apalagi masyarakat yang sakit harus pergi ke rumah sakit, meninggalnya di jalan karena nggak nyampe gitu, nggak nyampe ke rumah sakit, di jalan sudah meninggal karena menuju rumah sakit ke kota perlu waktu 1 minggu. Aneh kan? Apa perlu waktu 1 minggu? Karena jalannya buruk. Saya kira ini perlu menjadi permenungan kita bersama, perhatian kita bersama. Dan saya yakin ini bukan cuma kami Kalimantan yang mengalami ini, saya kira beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Saya terus terang saja sangat mengetuk hati kita bersama untuk memikirkan kondisi-kondisi seperti ini. Dan pemerintah mesti harus berkaca. Yang lebih utama sekarang adalah bagaimana kita mengutamakan kebutuhan utama masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat? Pertama adalah soal sarana transportasi, supaya hasil-hasil bumi, aktivitas ekonomi itu berjalan lancar. Yang kedua adalah soal kesehatan. Yang ketiga adalah pendidikan, fasilitas kesehatan. Dengan pendidikan mereka bisa berpikir. Itu sebenarnya menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.